memang dikarenakan di Indonesia ini peluangnya mohon maaf masih berkembang. Dan orang masih awam sehingga peluangnya sangat tinggi. Gitu. Malah kita ngambil dari sisi ya. Karena banyak orang yang masih awam akhirnya peluangnya masih cukup tinggi. Gitu. Dan mungkin next kayak Mas Afriza ini yang nanti bakal meneruskan game Indonesia menjadi go internasional gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sebenarnya di TH Podcast. Sobat TH, hari ini kita kedatangan tamu sang juara nasional LKSN di Depok tahun 2025. Siapa mereka? Yuk kita kenalan. Ada Pak Arya dan Mas Afriza. Halo, coba salam ke sobat TH di sana. Halo. Nah, ini langsung saja ya, gak usah berlama-lama, gak usah bertele-tele, langsung saja. Gimana perasaannya setelah menjuarai LKSN tingkat nasional, LKS tingkat nasional di Depok? Mas Afriza dulu. Wah, kalau saya rasa sih udah pasti yang pertama bahagia dan bangga tentunya. Bahagia dan bangga. Lalu pasti yang kedua orang tua di rumah pasti bersorak-sorak bahagia sama pasti udah bangga semua itu di keluarga besar. Keluarga besar, Mbah, Pak D, Bule, semuanya diberitahu ya. Pada nonton datang live-nya gitu di rumah. Nonton live-nya, berarti pas pengumuman itu nonton bareng ya. Biasanya nonton bareng itu nonton bareng bola, Pak. Ini nonton bareng KS. Iya. Berarti kamu nasional itu di bulan apa kemarin? Di bulan Juli akhir. Juli akhir. Berarti sebelum nasional kan ada tahap-tahapannya begitu. Awalnya bulan apa dulu? Kalau untuk awal-awal itu pasti latihan tuh di bulan November tahun 2024. Itu yang latihan sendirian doang saya. Teman-teman yang lain tuh nggak ada yang ikut. Nggak ada yang ikut. Itu di bulan apa tadi? November. Gimana Pak Arya? Kok bisa sampai di bulan November itu? Gimana ini? Oke, jadi memang saya membuka calon LKS itu bulan November, Pak. Bulan November tahun 2024. Ya, gitu. Cuma walaupun seperti itu, dari anak masuk di kelas 1 itu, saya itu sebenarnya sudah mengamati anak-anak itu ya. Dari beberapa anak ya, itu memang yang paling menonjol itu memang ini Mas Aditya Afriza ini. Dari rajinnya, tekunnya, kerja kerasnya itu memang lebih menonjol gitu. Seperti contoh tugasnya ini deadline-nya tak kasih seminggu, dia itu 3 hari udah selesai. Terus minta tugas lagi itu, minta tugas lagi. Jadi saya dicari itu minta tugas, Pak ini tugas saya sudah selesai, dia harus ngapain itu. Oh iya, untuk mencari Afriza ini ketentuannya seperti apa? Kok bisa? Misalkan kalau ada peserta lain, apakah tetap akan milih Afriza atau memilih yang lain? Kalau secara kenapa saya memilih Mas Afriza? Ya memang karena dia itu yang pertama tadi ya menonjol gitu. Tetapi tidak karena Mas Afriza pintar itu enggak juga, karena teman-temannya juga pintar semua di sana gitu. Bahkan kalau saya lihat sebenarnya anak ini kalau misal ikut LKS kemungkinan saja ya bisa juara gitu. Kemungkinan. Iya. Cuma karena memang melihat Mas Afriza yang mungkin bisa dibilang overpower karena mungkin rajinnya, tekunnya gitu, sehingga membuat teman-temannya itu minder. Berarti overpowernya bukan karena kemampuan teknisnya, tapi karena kerja keras ya. Kerja kerasnya itu. Betul sekali. Karena itu mungkin melihat teman-temannya, lihat Mas Afriza itu respect gitu. Akhirnya estafetnya itu dikasihkan ke Mas Afriza pokoknya. Dah ini untuk kamu aja. Saya udah katakan. Saya udah percaya sama kamu, istilahnya seperti itu. Oh iya. Yang kemarin kita juara provinsi ya. Kemudian karena tahun itu tidak ada nasionalnya, akhirnya gak lanjut. Tahun ini ada nasionalnya dan bisa berlanjut dan bisa mengalahkan peserta. Berapa jumlahnya di nasional kemarin? Jumlahnya ada sekitar 23 ya? 23. Seprovinsi se-Indonesia. Iya, 23 provinsi. Tapi memprediksi memang ini akan juara 1. Wah, pasti. Kalau saya harus. Berarti memang memprediksi dengan kemampuan, awalnya tadi kemampuan biasa saja. Karena ketekunan dan seterusnya itu tadi
dengan bisa melihat ini kelihatannya bisa juara nasional gitu kan. Kalau juara nasional saya itu prediksinya pasti bisa masuk 3 besar. Oh gitu. Pasti bisa masuk 3 besar. Tetapi untuk juara 1 memang saya itu ya 50-50 lah, 50-50. Ya, saya tidak takut sombong nanti. Tapi benar loh, kemarin itu menjadi buah bibir seluruh Indonesia, tidak hanya di SMK Tunas Sarasvati, karena ini mata lomba 3D Game Art ini adalah mata lomba pertama kali di tingkat nasional yang diikuti oleh SMK Tunas Sarasvati. Iya. Pertama kalinya, dan panjenengan sebagai pembimbing juga pertama kalinya di tingkat nasional. Iya, betul sekali. Ini kan luar biasa. Iya. Mungkin tipsnya apa kok bisa sampai ke nasional itu? Tipsnya apa selain yang tadi panjenengan sebutkan tadi? Kalau tipsnya saya itu ikut lomba 3D Game Art itu sudah 4 kali, Pak. Oh, 4 kali? 4 kali. Oh, sebenarnya sudah 4 kali? Sudah 4 kali. Tetapi baru masuk nasional yang tahun ini. Gitu. Jadi saya sudah merasakan kalah juga, udah pernah. Berarti gitu. sudah pernah jatuh juga. Iya, jadi 4 kali itu yang pertama saya juara 3. Juara 3 provinsi. Provinsi. Itu dulu waktu masih corona. Oh, daring ya. Masih Covid daring. Oh, lombanya daring gitu. Terus yang kedua ini juara 3 lagi. Juara 3. Setak kita. Provinsi lagi. Terus yang ketiga kalinya kita baru mendapatkan juara 1 provinsi. Waktu itu tidak ada kabupatennya? Tidak ada kabupatennya. Karena mungkin sekolah-sekolah lain belum siap mungkin. Belum ada anaknya atau mungkin karena waktu itu pandemi ya. Sudah selesai. Pasca pandemi ya. Sudah selesai malah, Pak. Oh, sudah selesai. Kan 2024. 2024 yang juara 1 provinsi kemarin. Oke. Gitu. Baru kali ini juara 1 provinsi dan masuk nasional juara 1 gitu. Berarti memang sudah memetakan ya. Tapi bagaimana caranya? Ini mungkin sobatnya juga masih penasaran. Kok bisa juara 3, kemudian juara 1 provinsi, ini juara 1 tingkat nasional. Iya. Yang panjenengan lihat itu dari sisi apanya? Sebenarnya awal-awal di sini saya masuk itu melihat ajang lomba LKS itu benar-benar levelnya sangat tinggi. Saya yang baru lulus kuliah itu malahan merasa ilmu saya sangat di bawah banget saat itu, kurang banget. Ya untuk bisa meraih tersebut ya nggak hanya muridnya aja yang belajar, gurunya pun juga belajar. Penting itu. Memang untuk mencapai sesuatu itu tidak hanya muridnya saja, tapi gurunya juga harus belajar. Iya, saya belajar dan meminta konsultasi dari kepala jurusan, kepala sekolah, ataupun cari-cari kenalan seperti itu. Dan memang dari tiap tahunnya saya belajar. Ya, dari yang juara 3, saya kurangnya ini. Terus ini kalah lagi, saya kurangnya. Berarti selalu mengevaluasi. Iya, gitu. Dan evaluasi saya kasihkan ke sini. Wah, ini. Jadi, kakak kelasmu dulu kalahnya di bagian sini. Kamu jangan sampai mengulanginya lagi. Oke, berarti memang harus lama ini ya, nggak bisa sekali waktu langsung juara ya. Iya. Jadi kan butuh waktu 4 tahun untuk bisa sampai juara nasional. Orang-orang lain nggak tahu, tiba-tiba, juara nasional, tahunnya pertama kali, tapi ternyata sudah 4 tahun, sudah pernah kalah juga, dan ini ke juara nasional. Oke Pak, kita bedah dulu mengenai 3D Game Art ini. Coba ke Mas Afriza, maaf. Mas Afriza ini juara nasional. Kalau boleh tahu kemarin membuat apa Mas? 3D Game Art itu mungkin sobatnya ada yang belum familiar dengan jenis lomba ini. Jadi 3D Game Art itu sebuah mata lomba yang dimana kita itu membuat karakter untuk sebuah game. Mungkin sebagai contohnya mungkin teman-teman pernah lihat gitu karakter-karakter yang sering dimainkan di dalam game kayak mungkin Mobile Legends gitu atau mungkin semacamnya. Nah itu kan ada karakter 3D. Nah tugas kita itu ya membuat karakter itu. Membuat karakter yang ada di game itu. Nah, lomba ini ya dia membuat karakter dengan batas waktu 2 hari. Membuat karakternya satu karakter. Iya, satu karakter. 2 hari itu. 2 hari tanpa tidur, tanpa minum, tanpa. Enggak, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Jadwalnya gimana jadwalnya? Jadwalnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Hari pertama jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus? Di hari kedua juga sama. Jadi kalau di total itu sekitar 12 jam.
semuanya 12 jam. Berarti kan ada jeda waktu tidur, mikir ide juga ada ya? Ada. Oke, itu membuat game terus membuat karakter game. Terus nanti karakter gamenya ini dipresentasikan. Presentasinya bukan kayak maju di depan, enggak, cuma ditaruh di selembar foto gitu. Foto. Dipresentasikan, dibuat bagus gitulah. Renderannya itu. Ntar dinilai sama jurinya. Dilihat apa yang kurang, apa yang bagus, terus ada yang salah enggak dalam pembuatannya, semacam itu. Oke, jadi kamu sendiri 3D game itu mulai kapan Mas Afriza? Kalau mulai mengenal itu dari sejak saya ikut kelas saya ikut nasional kemarin. Oh, Mbak Nadia itu ya kalau betul ya Pak Nadia? Iya, betul. Oke. Nah, saya lihat itu, wah bagus ini, aku pengen ikut gitu. Waktu itu kamu kelas berapa waktu itu? Kelas 11 pas waktu itu kelas 11. Iya. Lihat kakak kelas ikut LKS kok, kamu tertarik. Terus? Lalu akhirnya saya bilang lah ke Pak Arya, Pak, saya mau ikut lomba Pak. Oke. Akhirnya latihan tuh di bulan November, latihan terus sampai akhirnya ke nasional. 2024 itu ya, November 2024. Iya. Waktu itu sebelum itu kamu nggak kenal 3D game sama sekali? Enggak ya, ngertinya cuma ngerjain 3D gitu karena awal emang ya nggak tahu saya 3D itu apa, akhirnya lihat ada 3D, hobi malah akhirnya suka gitu. Iya. Lah berarti jurusan kamu itu jurusannya apa? DKV. konsentrasi konsentrasi 3D. 3D. Oh, 3D pada umumnya ya. Tidak fokus pada game saja ya. Iya. Tapi kan lomba kemarin fokusnya pada game. Iya, betul Pak ya. Betul. Oh, berarti ada lomba nggak? Lomba yang lain lagi 3D tapi bukan game. 3D mungkin animasi. Ada. Oh, ada. Lomba 3D animasi kayak gitu ada. Oke, tapi lomba kemarin kita fokusnya hanya di. Iya. Oke. Mas, kamu diiming-imingi apa sama Pak Arya? Kok bisa mau gitu loh. Kita kan tahu untuk ke tingkat nasional itu kan tidak hanya butuh skill, tidak hanya tapi butuh pengorbanan waktu, dana, tenaga, macam-macam. Kamu diiming-imingi apa oleh Pak Arya ini? Wah, diiming-imingi mah nggak ada ya, emang niat sendiri ingin ikut. Ingin ikut berarti ya. Kalau untuk iming-iming mah mungkin dari motivasi diri sendiri itu pengen pertama ya pasti dapat uangnya gitu. Dapat uang, oke. Dapat uang. Terus selain itu juga suka sama 3D. Oh, suka sama 3D. Berarti Jadi bayangan kamu setelah ini 3D ini kan ajang lomba. Iya. Mungkin Pak Arya juga nanti bisa membantu menjawab. 3D game art ini kan berarti kan membuat karakter di game, betul ya. Berarti nanti di kehidupan nyatanya sendiri mau kamu bagaimana kan ini kemampuan kamu ini, atau kamu bisa jual dalam bentuk apa ini? Misalkan kalau kita perbandingan kan anak mesin misalkan, mereka membuat pakai mesin CNC, membuat ulir, membuat baut bisa dijual. Lah kalau dari 3D game art ini, kalau boleh tahu apa ini? Sebenarnya banyak. Yang pertama mungkin ya itu tadi dari gamenya, kita bisa bikin karakter buat gamenya untuk bisa dimainkan oleh orang. Lalu yang kedua tuh biasanya tuh ada animasi. Jadi bikin karakter untuk dianimasikan. Lalu mungkin ada action figure gitu. Action figure. Nah, itu bentuk fisik yang bisa dijual. Oh, bentuk fisik yang bisa dijual. Anak-anak sendiri barangkali ada mungkin mengarah ke sana enggak, Pak? Oh, kalau anak-anak alhamdulillah sedari kita mengulik 3D, akhirnya anak-anak ini banyak yang mencari freelance atau kerja sampingan. Pekerjaan sampingan yang memang tadi bisa dibilang oleh Bapak Sobirun nanti mau dikemanain. Nah, sedari anak kita masuk di DKV, itu anak-anak sudah banyak yang mencari pekerjaan tambahan di situ untuk mendapatkan uang jajan lah bisa dibilang gitu. Bentar, mereka dapat uang dari mana? Ini mohon maaf ya. Siap. Ini kan berarti kan di Indonesia itu kan mohon maaf ini 3D itu belum begitu familiar. Iya. Mungkin kalau kita tanya mungkin di desa-desa itu banyak yang tidak tahu, taunya hanya game saja. Iya. Gini, jadi memang kalau industri animasi ataupun games itu di Indonesia itu masih dalam tahap pengembangan atau berkembang lah itu. Tetapi memang di tahun-tahun akhir ini baru naik-naiknya lah
tentang games ataupun animasi Indonesia gitu, seperti contoh kayak Jumbo lah, atau mungkin Panji Tengkorak lah gitu, atau mungkin Alfarwan yang lain lagi gitu, ataupun games-gamesnya ini baru ada keluaran yang terbaru-baru kayak game horror itu yang baru terkenal. Dan memang dikarenakan di Indonesia ini peluangnya mohon maaf masih berkembang dan orang masih awam, sehingga peluangnya sangat tinggi. Gitu. Malah kita ngambil dari sisi iya, karena banyak orang yang masih awam, akhirnya peluangnya masih cukup tinggi. Gitu. Dan mungkin next kayak Mas Afriza ini yang nanti bakal meneruskan game Indonesia menjadi go internasional gitu. Kemungkinan ekosistemnya kita yang membuat ya. Betul sekali gitu. Kalau memang kenapa mungkin masih berkembang, karena mungkin anak-anak kita belum tahu cara buat gamesnya atau mungkin bikin asetnya gitu. Tapi kalau sudah tahu, pasti kan dia pengen tahu tuh, aku udah bisa bikin karakter gamenya nih, kalau bikin gamenya gimana ya. Nah itu pasti kan nanti mereka terpikirkan seperti itu. Berarti yang pesan itu adalah industri game. Iya. Gitu. Minta membuat karakter gitu saja. Iya. Kalau yang untuk anak-anak yang mencari freelance di anak-anak saya yang di kafe, itu memang banyak yang mengambil freelance-nya itu malah di luar negeri gitu. Luar negeri. Iya, karena mungkin yang ramainya di luar negeri itu. Sehingga bayarannya malah dolar di situ. Padahal sudah masih SMK. Iya. Tapi freelance-nya sudah ambil job dari luar negeri. Loh, kok bisa ke arah sana? Cara komunikasinya bagaimana? Tahu cara awalnya kok bisa sampai tahu. Itu loh saya bisa membuat seperti ini, ada industri seperti ini itu kalau boleh tahu. Nah, karena memang kita belajarnya sudah cukup baik, sehingga melihat pasar di luar itu merasa sanggup untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga karena merasa skillnya udah cukup mumpuni, anak-anak saya kasih fasilitas, kayak kasih masukan, daripada hanya sekolah saja tidak menghasilkan apa-apa. ini ada komputer udah spek bagus nih, terus lab terbuka nih untuk kalian untuk belajar, silahkan untuk digunakan. Dan untuk komunikasinya sekarang kan udah pakai media sosial Pak Sobiran gitu. Kita ada Discord gitu. Terus di dalam Discord tersebut itu kita bisa ada komunitas-komunitas tertentu yang bisa kita masuki. Berarti lewat komunitas. Iya. Dari komunitas tersebut kan orang luar biasanya mencari pekerja di sana. Mencari pekerja di sana. Sehingga anak-anak saya suruh untuk coba apply aja atau lamar aja gitu. Daripada kamu gak napa-napain, siapa tahu keterima gitu. Akhirnya banyak yang mengajukan dan alhamdulillah sampai sekarang bekerja freelance ini gitu. Anak-anak itu. Termasuk Mas Afriza. Iya. Pernah dapat pesanan apa saja Mas Afriza? Ya, untuk membuat karakter juga pernah, membuat benda-benda untuk game juga pernah. Pistol pun ada, armor pun ada, helm pun ada. Itu dijualnya apa? By kontrak atau by item? By item. Sekian. By item. Kalau boleh tahu dolarnya berapa? Atau nggak usah berapanya, sudah bisa apa gitu aja, digunakan untuk apa gitu aja. Kalau untuk mungkin bisa cukup buat hidup sendiri lah harusnya. Kalau emang kenceng freelance-nya. Gitu ya. Bisa hidup sendiri itu makan sekali atau makan 3 kali sehari, atau bisa beli motor, atau mungkin teman-teman yang lain juga bisa beli rumah buat ya. Kalau dari anak-anak saya yang saya lihat banyak yang udah dapat dan memang cukup tinggi penghasilannya bisa dibilang, dan bisa dibilang udah melebihin UMR sini itu, Pati lah bisa dibilang gitu. Ada yang udah bisa membangun rumah, bisa dibilang bikin kamar lah, bukan rumahnya ya, sorry maaf, bikin ruangan kamar, merenovasi khusus kamarnya diri dia sendiri untuk besok nanti kalau udah lulus mau kerja WFH gitu. Jadi dia bikin kamar yang cukup lebar, di sana ada tempat kerjanya, ada tempat tidurnya gitu. Jadi dia udah bisa bikin seperti itu. Ada yang udah bisa bayar sekolahnya sendiri, ada. Bayar sekolahnya sendiri. Ya. Ada yang seperti itu. Benar-benar ya. Saya sebagai gurunya aja ya bangga lah. Ya. Kita sebagai pendidik juga bangga murid-murid kita, anak-anak kita bisa survive seperti itu. Ya. Memang jalan anaknya seperti karena itu, mau kerja keras gitu. Kerja keras. Nah ini penting kerja keras. Selama ini saya berpikir atau berpendapat bahwa bakat itu mungkin penentu keberhasilannya hanya 30%.
30% orang berhasil itu karena bakat. 70% itu adalah kerja keras. Panjenengan setuju? Afrizah setuju? Wah, setuju emang. Atau ada pandangan yang lain, Pak Arya? Kalau saya mungkin malah nggak setuju. Nggak setuju? Wah, nggak setuju. Nggak setujunya gimana? Mungkin bakat mah hanya 5%. Oh, Iya, karena saya merasa memang bakat pun kalau dia tidak pintar mengolah bakatnya, tidak tahu cara men-upgrade ataupun mengasah bakatnya, dia pasti juga nggak tahu itu bakatnya mau dikemanain. Oh, malah bakat hanya 5% Iya, saja. Sisanya gitu. kerja keras itu ya. Tapi kalau dia misal tidak punya bakat pun, kalau dia ada kemauan dan mau kerja keras, tekun, rajin, kenyataannya ya seperti Mas Afrizah ini. Gitu. Oh, iya. Berarti Mas Afrizah dulu nggak bisa apa-apa karena ketekunannya, akhirnya sekarang bisa jadi seperti itu. Dulu pegang komputer aja nggak bisa nih. Oh iya, ini cerita unik gini ya. Saya juga dapat bocoran ini Mas Afrizah itu dulu ketika masuk DKP pegang komputer saja masih gagok, masih kaku. Betul Mas, begitu Mas. Iya. Gila, bisa ceritakan awal masuk Tunas, kemudian bisa pertama kali pegang komputer, coba bisa diceritakan. Wah, dulu malah nggak ada niatan masuk SMK, malah lebih ke SMA dulu. Tapi gara-gara PBDB nggak kuat, akhirnya ke sini. Terus ada pilihan tuh beberapa jurusan. Awalnya malah nggak mau ke DKV, ke TKJ malah. Awalnya ke TKJ. Iya, malah penuh. Akhirnya disaranin sama Pak Har buat ke DKV karena sama-sama komputer. Sama-sama komputer. Iya. Terus saya ngikut lah tuh, mikir saya gini, kalau ada jurusannya pasti ada kerjanya nanti. Oh gitu. Nah, udah masuk kan di jurusan, ada pengenalan beberapa konsentrasi, ada grafis, 2D sama 3D. Nah, dilihat ini tuh semua karya-karyanya. Nah, saya lihat karya 3D nih, wah bagus nih, saya ingin bisa bikin lah kayak gitu. Nah, akhirnya saya masuk 3D. Malah terjebak di sini. Awalnya nggak suka sama sekali, yang nggak tahu apa-apa, malah kemudian melihat itu, malah sekarang menjadi mungkin kedepannya juga akan menjadi sumber penghasilan. Oh ya, insya Allah ya. Ya, amin. Oke. Kita kembali ke LKS ya. LKS itu kan berjenjang. Iya kan, mulai dari kabupaten, provinsi, sampai ke nasional. Awal mula boleh diceritakan, mulai dari bulan November tadi, kemudian kita kompetisi ke kabupaten bulan apa, persiapannya bagaimana, provinsi bagaimana, mungkin boleh diceritakan, atau Pak Arya dulu mau bercerita. Oh ya, jadi memang saya buka itu kan di bulan November, buka untuk anak seleksi. Oh gitu. Ada seleksinya sebenarnya ya. Seleksinya ada. Kebetulan yang lamar hanya satu orang ini. Karena nggak ada yang itu akhirnya saya pilih ini. Tetapi memang sedari dulu karena dia memang cukup cekatan dan cukup rajin, sehingga sedari dulu itu porsi dia belajarnya saya tambah-tambahin. Karena memang wah ini dia cukup rajin, bisa nih untuk sebagai anak lomba aku tahun depan gitu. Sehingga memang udah saya planning kan, saya kasih sedikit materi gitu. Oh, berarti ini sebelum berangkat ke provinsi atau ke kabupaten lomba itu sebelumnya sudah dipersiapkan? Sudah. Tetapi memang porsinya masih sedikit. Oh, gitu. Sebagai suksesor kakak kelasnya dulu ya. Gitu. Mbak Nadia itu tadi ya. Betul. Dan memang sebelum dia ikut seleksi pun yang pas Mbak Nadia itu dia lomba karena dia memang calon tunggal ya. Akhirnya saya ajak. Waktu itu diajak kemana? Ke Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang. Itu LKS provinsi ya? Provinsi gitu. Jadi untuk melihat medan perangnya seperti apa gitu. Kayak orang lomba itu seperti apa gitu. Jadi biar dia lihat gitu. Terus baru pulang lihat pengalamannya. Terus akhirnya saya mulai gencar dia itu di bulan November. November itu. Akhirnya saya kasih materi tahun-tahun sebelumnya dan saya cari soal entah itu di internet atau saya rancang sendiri atau seperti apa gitu. Saya kasih jadwal seperti orang lomba beneran gitu. Oh, yang tadi jam 9 sampai jam 4 sore. Iya, seperti itu. Jadi saya setelah mengerjakan nanti saya evaluasi kurangnya apa, terus tahun-tahun sebelumnya itu yang membuat kita kalah apa gitu saya kasih masukan ke dia gitu. Dan memang anaknya pinter, bisa dibilang nangkepnya cepat gitu.
Dan memang bukan karena dia istilahnya paling bisa dibilang paling pintar-pintar sendiri, enggak ya, gitu. Karena kerja keras itu tadi. Karena kerja keras. Sampai akhirnya ke kabupaten. Kabupaten bulan apa itu? Di bulan Februari. Gitu. Di bulan Februari saat itu lawan kita hanya satu sekolahan. Di kabupaten. Di kabupaten. Oh, karena 3D Game Art ini tidak banyak sekolah yang punya jurusan dan mau mengikutinya ya? Ya, mungkin di sekolah-sekolah lain ada yang punya DKV ataupun animasi gitu, tapi memang karena keterbatasan sumber daya barangkali. Iya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Entah itu gurunya atau muridnya misalnya. Sehingga yang berani maju saat itu hanya satu sekolahan. Oh, satu sekolah. Waktu itu dari SMK mana? SMK Mitra Industri 2, Tayo. Oh, yang di Tayo. Ya, gitu. Dan alhamdulillah kita juara 1 dan melaju ke provinsi di bulan Mei setelah Lebaran ya? Iya, setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Di bulan Mei. Di bulan Mei. Itu provinsi di kota apa? Di Solo. Oh, di Solo. Di Solo itu ada berapa peserta dari seluruh Jawa Tengah? Kalau tidak salah saat itu yang mengikuti itu ada 19 apa 18 itu saya. 19. Iya, 19 kelihatannya. Ada 19 seprovinsi Jawa Tengah. Waktu itu ada kan ini kandidat saingan paling berat ini ada berarti? Ada, pasti ada. Bahkan provinsi lain-lain pun yang tidak pernah kita duga lah bisa itu rupanya bisa menjadi kompetitor yang sangat membuat saya itu takut. Berarti Pak Jenengan lihat dari hasil pekerjaannya. Iya, karena memang itu lombanya memang saat lomba itu tertutup, tetapi hasilnya terbuka. Maksudnya tertutup itu ketika mengerjakan tertutup, tetapi hasilnya nanti akan di-share seluruh pembimbing. Dan juri, sehingga mengurangi resiko untuk kecurangan. Oh, mengurangi kolusi nepotisme ya. Betul sekali. Jadi kita bisa lihat miliknya sekolahan lain, tapi kita bisa lihat itu ketika selesai lomba. Misal contoh kan lombanya 2 hari. Di selesai hari pertama, itu kita lihat kemungkinan sekolah-sekolah lain itu. Wah, ini kok bagus, ini sekolah mana ini, kabupaten mana ini, Iya. Terus akhirnya dari hal-hal tersebut ya kita bisa sedikit memprediksi, gitu. Kayak wah ini dia jago bagian ini, terus Mas Afrizal kamu bagian sini hati-hati ya, gitu. Kamu bagusin ya biar gak kalah sama yang ini misalnya. Tetap ada tips dan triknya. Ya pasti. Untuk memenangkan lomba itu, sekolah sana ini coba kamu begini. Ya. Ada ya. Berarti kan itu kan sudah selesai berarti. Nah, cara mengevaluasi anaknya bagaimana? Mengevaluasi Mas Afrizal gimana waktu itu? Kalau saya sebagai pembimbing memang menceritakan gimana lombanya ya Pak. Yang pertama itu memang soal lomba itu diberikan ketika lomba itu juga. Jadi sebelum kita mulai lomba kita dikasih waktu 5 menit atau 10 menit untuk melihat soal gitu. Dan soal itu biasanya pembimbing masih boleh masuk untuk saling diskusi. Diskusi dulu sebelum mengerjakan itu diskusi dulu ini begini. Ya, 5 menit atau 10 menit itu tersebut. Jadi memang saya hanya singkatnya aja. Wah, ini kamu yang ini harus ini, yang ini harus ini, yang ini duluan, yang ini nanti gitu. Jadi hanya bisa ngasih hal-hal tersebut gitu. Jadi kita istilahnya diskusi gitu, diskusi. Terus nanti dia lomba, nanti duhur nanti istirahat 1 jam untuk isoma. Istirahat sholat makan. Nah, waktu dia makan akhirnya itu saya sisipin tuh wejangan-wejangan itu lagi. Kamu ini udah selesai belum? Udah Pak. Ini. Yang ini kamu udah belum? Belum Pak. Ini kerjain dulu ya kayak gitu. Terus bagian sini nanti kamu bikinnya kayak gini ya kayak gitu. Jadi kita ngatur strateginya ketika jam-jam seperti itu tersebut. Dan memang kalau yang di provinsi ataupun nasional kita ada waktu khusus ya, kayak 5 menit sebelum istirahat untuk masuk pembimbingnya. Pembimbing boleh masuk ketika provinsi dan di nasional. Pembimbing itu masuk untuk mengkurasi tujuannya. Jadi memang hanya untuk melihat buatan anaknya. Itu mungkin memang dari jurinya sendiri punya inisiatif tersebut ya. Mungkin memang pembimbing ini nanti bisa membantu merancang strategi. Itu mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi pas itu ya saya hanya lihat di belakang aja.
Itu lihat di belakang, lihat buatannya. Nanti kalau ada yang kurang biasanya saya catat di HP gitu. Di belakang itu berarti Mas Afrizal sedang ada di depan komputer. Iya, sedang mengerjakan. Saya berdiri di belakangnya. Jadi melihat gitu sambil mengetik nanti apa yang harus saya evaluasi gitu. Misalkan langsung diberitahu, Mas kurang begini lah dijawab bisa. Nah itu beresiko Pak. Beresiko. Iya, yang pertama mengganggu peserta lain. Karena kalau saya omongkan ke anaknya nanti kedengeran ganggu. Terus yang kedua takut anaknya jadi pecah konsentrasi. Gitu. Nantinya takutnya malah nggak konsen, terus nanti kesusu, wah takutnya kenapa-napa, gitu. Terus yang ketiga nanti kalau kita misal membantu ya, misal maksudnya kita bantu pegang atau mungkin saya omongkan gini terlalu over gitu, bahkan megang perangkat komputer takutnya didis nanti. Jadi nggak boleh pegang, nggak boleh pegang sama sekali gitu. Jadi memang saya saat itu ya hanya melihat kalau misal bisa bisikin ya paling bisikin cepet dikit. Gitu. itu selesai dulu sebentar itu sebelum istirahat. Gitu aja. Gitu ya. Enggak semuanya ya. Enggak, paling itu saya catat aja gitu. Catat kemudian setelah istirahat saya kasih jangan di luar gitu. Berarti kalau mengganggu peserta berarti ketika lomba itu kanan kiri depan semua peserta bareng berarti satu tempat itu. Nah, itu mungkin yang pesertanya aja nih yang wah, itu tergantung lokasi. Lokasinya. Kadang ada yang berhadapan-hadapan, ada yang saling membelakangi atau mungkin berjejeran gitu, kayak ruang kelas. Berarti tidak ada dari sananya tidak ada ketentuan harus begini, nggak ada ya? Nggak ada, tergantung lokasi. Tergantung lokasinya. Tapi memang lokasi itu kan menyesuaikan sama tempat lomba, Pak. Oke. Lombanya berarti di ruang kelas. Kalau di dalam ruangan. Di Solo itu. Kalau di Solo kan di SMK ruang kelas. Ruang kelas. Dan kalau di nasional di mana? Di Depoknya itu di mana? Jadi itu kayak apa ya? Kayak suasana di kelas gitu. Ini saya di sini juga ada siswa lain, di sini juga ada orang lain juga gitu, kayak berjejer gitu dari depan sampai belakang. Nanti ini bisa dalam arti bisa saling ganggu ya? Bisa saja. Bisa saja, tapi udah sibuk sama kerjaannya sendiri. Dan kalau misal ganggu, kalau jurinya tahu kan nanti bisa ditegur itu, Pak. Berarti jurinya tetap di situ. Tetap di situ, jurinya tetap di dalam. Nggak boleh bawa HP dan kawan-kawannya. Iya. Lagian ngapain juga main HP. Kadang-kadang foto cekrek pembimbingnya Pak ini gimana, nggak bisa ya? Nggak bisa. Pasti fokus sama pekerjaannya masing-masing ya. Ya itu di nasional. Kalau di provinsi tadi 19 peserta. Iya. Kalau di nasional berapa peserta, Mas? Sekitar 24. 24 peserta seluruh Indonesia. Waktu itu saingan terberat. Sebelum lomba kan pasti tahu, kita memetakan. Iya. Ini sekolah ini, yang ini sekolah ini, yang ini sekolah unggul seperti ini. Waktu itu paling berat saingannya dari mana? Wah, sudah memprediksi itu kalau yang paling berat itu dari provinsi sebelah, Provinsi Jawa Timur. Nah, pas lomba, wah ternyata ada banyak juga nih yang udah mampu-mampu nih. Daripada tahun sebelumnya udah mulai makin banyak yang bagus, makin banyak yang bisa ngerjain. Padahal soalnya sudah sangat berat ya. Semakin tahun itu semakin diturunkan karena efisiensi. Dulu tuh pernah tuh malah 3 hari. Jadi akhirnya 2 hari. Lombanya 3 hari. Iya, dulu itu. Terus diturunkan lagi jadi 2 hari 18 jam, turun lagi jadi 2 hari 12 jam. 12 jam. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Efisiensi. Kenapa kok efisiensi? Maksudnya apa, mungkin bisa lebih detail lagi efisiensi karena mungkin terlalu capek atau terlalu lama itu nggak bagus misalnya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau lomba digencarkan ke anak selama 3 hari berturut-turut, Pak, takutnya nanti mengganggu fisik anaknya. Stres juga. Ya, stres juga. Gitu. Itu pun 2 hari juga udah capek banget itu. Soalnya waktunya benar-benar singkat dan mungkin bisa dibilang diturunkan sedikit karena juga waktunya diturunkan. Gitu. Jadi menurut saya ya berat itu. Kalau saya sebagai pembimbing ya berat. Ya, karena memang waktunya juga ya semakin menipis ya. Tapi game di Indonesia, 3D game art ini di Indonesia itu sudah selevel apa atau sudah pantas kita go internasional kira-kira Pak Arya? Kalau sudut pandang saya sebenarnya artis di Indonesia, bisa dibilang artis ya. Kalau kita sebagai seniman itu kan sebutannya artis ya. Itu banyak yang kompeten, banyak sekali yang kompeten. Banyak sekali yang kompeten.
Dan banyak orang yang mungkin istilahnya karena di sini kurang berkembang ya. Tidak ada wadah Ya, mungkin tidak ada wadah atau mungkin karena masih sedikit dan mungkin gajinya juga bisa dibilang merasa kurang. Mereka larinya ke luar negeri. Mencari jobnya di luar negeri. Ya sama sih. Indonesia banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Dan memang ya contoh saja seperti anak-anak saya, kenyataannya ya yang mencari job di Indonesia hanya beberapa gitu. Dan kebanyakan memang di luar negeri karena lebih gurih tuh. Lebih gurih. Bayarannya dolar. Bayarannya dolar. Iya, jadi lebih gurih itu. Kalau contoh seperti anak saya yang kemarin yang cewek Nadia itu. Dia kan cari jobnya di Indonesia. Tetapi memang alhamdulillah dia mendapatkan 2 tempat kerja. 2 tempat kerja yang sehingga akhirnya ya lumayan banyak bisa dibilang gitu karena 2 tempat kerja. Dan alhamdulillah juga karena dia anak cewek mungkin skillnya cukup bagus juga. Dia mendapatkan kesempatan untuk bekerja dari rumah saja. Oh, WFH. WFH gitu. Dan bisa bersama keluarga, pekerjaannya dikerjakan dari rumah, wifi-nya itu bahkan dibayarkan dari kantor seperti itu. Jadi memang dan memang dia sedari dulu kan memang nge-freelance dari studio Indonesia gitu. Dan memang dia setelah lulus diambil oleh studio tersebut. Gitu. Jadi karena mungkin dia bagus, baik, akhirnya nanti kalau kamu udah lulus ikut aja sama saya gitu. Akhirnya dia ikut, ya udah langsung sampai sekarang gitu. Jangan ditiru sama adik-adiknya ini pada ikut freelance. Cuma karena mungkin apa ya? Mungkin merasa lebih gurih yang di luar negeri akhirnya ya itu tadi mencarinya yang lebih gurih. Ya mungkin begini ya. Ya karena kita komunitas di Indonesia itu mungkin dirasa kurang ya. Akhirnya ya tidak menutup kemungkinan memang kita cari di luar negeri sama dengan kita ketika kok mencari pekerjaan di satu tempat kok memang dirasa kurang akhirnya kita merantau. Kita perlu mengevaluasi sama kayak fenomena urbanisasi. Sebenarnya kan sama dengan metode yang berbeda. Urbanisasi kan kita dari desa ke kota. Orang-orang sekitar kita banyak yang mencari pekerjaan di Jakarta lah, di Tangerang, bahkan ke luar negeri. Salah satu motivasi utamanya apalagi kalau bukan uang secara finansial. Ya, merdeka finansial dengan caranya masing-masing. Berarti kan fenomena ini kan sama dengan yang terjadi di 3D Game Art. Nah, dari sudut pandang panjenengan sebagai pembimbing, kira-kira harapan untuk 3D Game Art di Indonesia itu bagaimana? Sehingga atau agar bisa membuat anak-anak kita yang lulusan dari DKV terutama SMK Tunas Hormati nanti cari pekerjaannya nggak usah di luar negeri. Bahkan mungkin kita sendiri yang bisa membuat perusahaan itu sendiri. Kira-kira harapannya bagaimana? Harapan saya tentu saja sebagai guru 3D ya, tentu saja dari anak-anak yang saya ajarkan atau mungkin dari anak-anak kompetitor lomba itu nantinya sebagai bibit pengembangan animasi ataupun games yang berbau 3D di Indonesia. Karena dari anak-anak ini karena nanti skillnya udah cukup mumpuni, pengalaman udah dapat, nanti pasti dia akan berpikiran gimana sih cara berkembangnya nanti karir saya bisa hidup secara mandiri, bekerja secara mandiri, nanti pasti dia akan berpikir itu setelah dewasa. Dan saya harap nanti setelah anak-anak itu cukup dewasa, skillnya cukup mumpuni, mereka nanti akan bertemu kembali sebagai rekan tim, rekan kerja. Ya, rekan kerja gitu. Akan muncul Afriza yang lain. Nadia yang lain gitu ya. Dan gitu. Itu berasal dari SMK Tunas Sarwan Pati. Amin pastinya. Gitu. Semoga saja semakin banyak. Semakin banyak Afriza yang lain Nadia. Tadi Mas Afriza sendiri harapannya bagaimana? Harapan ke depan? Untuk harapan ke depan sih agar industri 3D di Indonesia agar lebih maju gitu, bisa menyaingi industri-industri luar seperti Disney, Pixar, DreamWorks dan yang lain-lain. Ini cita-cita yang luar biasa. Ini saya sebagai pendidik juga di sini ya, saya sangat mendukung itu Mas. Bagaimana kita bisa menyamai Pixar, bagaimana kita bisa menyamai apa tadi? Disney. Wah itu kalau itu terjadi, wah itu di luar biasa, dan itu digawangi dimulai oleh SMK Tunas Sarwan Pati. Wah. Itu pasti nanti booming sekali. Gitu ya. Oke, Pak Arya, mungkin pesan terakhir untuk anak-anak
didik di SMA Harapan Pati untuk penerus dari Mas Afriza ini nanti kedepannya bagaimana? Atau agar bisa mempertahankan ini apa tips-tips yang panjenengan akan lakukan di tahun-tahun depan? Untuk tips saya tentu saja yaitu tadi guru mesti tetap harus belajar. Jadi saya walaupun kemarin menang saya tetap belajar karena masih ada kekurangan itu. Jadi tipsnya saya tetap belajar, mencari anak sedari mungkin, terus mendidik anak itu tips untuk diri saya sendiri lah ke depannya agar tidak kalah lagi atau mungkin tetap mempertahankan. Terus pesannya tentu saja sebenarnya jurusan DKV atau mungkin pekerjaan di bidang 3D itu benar-benar sangat luas. Sangat luas bagi masyarakat di luar. Mungkin yang belum tahu ya atau mungkin masih awam itu mungkin kurang melirik gitu. Tetapi mungkin dengan adanya podcast ini bisa sedikit mengedukasi bahwasannya 3D itu sangat gurih bisa dibilang gitu, menjanjikan. Karena kita bisa dari animasi, games, VR, sculpting ataupun untuk visual yang lain-lain gitu ya, AR dan lain-lain itu banyak sekali pekerjaan di luar sana. Lapangan pekerjaan sebenarnya banyak sekali. Hanya pemintanya sedikit, baru sedikit di Indonesia sehingga harapan saya nantinya di SMK Tunas Harapan Pati ini semakin banyak siswanya terutama di DKV dan tentu saja menciptakan para lulusan 3D yang berkualitas dan berakhlak mulia. Asik. Lulusan 3D yang berakhlak mulia dan berkualitas. Yes. Jadi Mas Afri sendiri mungkin pesannya untuk adik-adik kelasnya penerusmu Mas ini apa yang akan kamu pesankan kepada mereka? Ya mungkin bagi adik-adik kelas saya kalau melihat orang tuh wah bagus banget pasti bakatnya gede ini, wah jangan bilang bakat terus. Kadang itu bakat bukan penentu utama sukses, bahkan lebih banyak itu kerja keras. Jika kerja kerasnya sangat besar, udah pasti itu bisa sukses. Ya, insya Allah. Kalau di track itu 1% itu bakat 90% kerja. Oke, terima kasih Pak Arya, Mas Afriza atas kehadirannya di Tiap Podcast. Semoga apa yang kita perbincangkan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Baik, demikian Sobat TH yang bisa kami diskusikan. Sampai jumpa lagi di Tiap Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.